Hai semuanya. Assalamualaikum, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Kami dari Universitas Negeri Medan, Fakultas Bahasa dan Seni, jurusan Sastra Tasik, Prodi Pendidikan Seni Tari, Stambuk 2022. Dosen pengampu kami, Ida Hasibuan, MPD, kelas B, mata kuliah Perkembangan Peserta Didik. Di sini kami akan menuangkan hasil mini riset kami, yakni di SMA Negeri 2 Pematang Siantar. Sebelumnya, kami di sini akan memperkenalkan diri. Nama saya Regina Florenta Siregar, NIM 2223141 dan rekan saya. Nama saya Ferin Lorenza Purba dengan NIM 22231410333. Kami dari kelompok 7. Lanjut aja, kita langsung ke gagasan ide atau rekayasa ide, yakni tentang materi perkembangan sosial. Perkembangan adalah development atau adalah bertambahnya kemampuan atau skill dalam struktur dan berfungsinya tubuh yang lebih kompleks pada pola yang teratur dan dapat diramalkan sebagai hasil dari proses pemantangan perkembangan yang menyangkut adanya proses diferensiasi dari sel-sel tubuh, jaringan tubuh, organ-organ, sistem organ yang berkembang sedemikian rupa dengan sehingga masing-masing dapat memenuhi fungsi-fungsinya. Manusia memiliki beberapa aspek-aspek perkembangan, salah satunya adalah aspek sosial. Perkembangan sosial ini bertujuan agar anak memiliki kepercayaan diri, kemampuan bersosialisasi, dan kemampuan mengendalikan emosi. Selanjutnya akan saya serahkan kepada Ferry. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian perkembangan sosial menurut Sunarto atau Hartono. Menurut Sunarto dan Hartono, pada tahun 1999 menyatakan bahwa hubungan sosialisasi merupakan hubungan antar manusia yang saling membutuhkan titik hubungan sosial mulai dari tingkat sederhana dan terbatas yang didasari oleh kebutuhan yang sederhana. Semakin dewasa dan bertambahnya umur, kebutuhan manusia menjadi kompleks dan dengan sedemikian tingkat hubungan sosial berkembang amat kompleks. Secara umum, perkembangan sosial berarti perolehan kemampuan berperilaku yang sesuai dengan tuntutan sosial. Baik, di sini saya akan menyebutkan beberapa bentuk-bentuk tingkah laku sosial peserta didik. Yang pertama, pembangkangan. Yang kedua, agresif. Yang ketiga, berselisih atau bertengkar. Yang keempat, menggoda. Yang kelima, persaingan. Yang keenam, kerjasama. Yang ketujuh, tingkah laku berkuasa. Yang kedelapan, mementingkan diri sendiri. Dan yang kesembilan, simpati. Itulah bentuk tingkah laku faktor negatif dan positifnya. Lanjut akan saya serahkan kepada Ferry. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi perkembangan sosial peserta didik. Nah, yang pertama itu dalam keluarga. Keluarga merupakan lingkungan pertama yang memberikan pengaruh terhadap berbagai aspek perkembangan individu, termasuk perkembangan sosialnya. Kondisi dan tata cara kehidupan keluarga merupakan lingkungan yang kondusif bagi sosialisasi proses pendidikan yang bertujuan mengembangkan kepribadian anak lebih banyak ditentukan oleh keluarga. Pola pergaulan, etika berinteraksi dengan orang lain yang banyak ditentukan oleh keluarga. Nah, yang kedua, dalam kematangan pribadi. Untuk dapat bersosialisasi dengan baik diperlukan kematangan fisik dan psikis sehingga mampu mempertimbangkan proses sosial, memberi dan menerima nasihat orang lain, memerlukan kematangan intelektual dan emosional. Dampingan itu kematangan dalam berbahasa yang sangat menentukan. Nah, yang ketiga, status sosial ekonomi. Kehidupan sosial banyak dipengaruhi oleh kondisi sosial ekonomi keluarga dalam masyarakat. Perilaku individu akan banyak memperhatikan kondisi normatif yang telah ditanamkan oleh keluarganya. Nah, yang keempat, pendidikan merupakan proses sosialisasi anak yang terarah. Hakikat pendidikan sebagai proses pengoperasian ilmu yang normatif. Individu memberikan warna kehidupan sosial di dalam masyarakat dan kehidupan mereka. Nah, yang terakhir ada yang kelima, kapasitas mental, emosi, dan inteligensi. Kemampuan berpikir dapat banyak mempengaruhi banyak hal, seperti kemampuan belajar, memecahkan masalah,
dan berbahasa, perkembangan emosi yang berpengaruh sekali terhadap perkembangan sosial, individu yang berkemampuan yang berkemampuan intelektual tinggi akan kemampuan berbahasa dengan baik. Oleh karena itu, jika perkembangan ketiganya seimbang, maka akan sangat menentukan keberhasilan perkembangan sosial individu tersebut. Baik, yang menjadi kesimpulan kami mengenai teori kami perkembangan sosial berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan disimpulkan bahwa faktor yang mempengaruhi perkembangan sosial dapat diloloskan menjadi dua, yaitu perkembangan sosial remaja yang dipengaruhi oleh faktor internal dan perkembangan sosial remaja yang dapat dipengaruhi oleh faktor eksternal. Nah, yang pertama, perkembangan sosial remaja yang dipengaruhi oleh faktor internal secara umum berada pada kategori yang cukup banyak. Selanjutnya dilihat dari indikator konsep diri berada pada kategori banyak dan pada kematangan fisik dan psikis berada pada kategori, sedangkan indikator kapasitas mental emosi dapat diintegrasi berada pada kategori banyak. Hal ini membuktikan bahwa konsep diri, kematangan fisik dan psikis dari kapasitas mental, emosi sangat berpengaruh terhadap perkembangan sosial remaja. Nah, yang kedua, perkembangan sosial remaja yang dapat dipengaruhi oleh faktor eksternal secara umum berada pada kategori yang banyak. Selanjutnya dilihat dari indikator orang tua, keluarga berada pada kategori banyak dan pada teman sebaya berada pada kategori yang cukup banyak. Sedangkan pada indikator lingkungan masyarakat berada pada kategori banyak. Hal ini membuktikan bahwa orang tua, teman sebaya, dan lingkungan masyarakat sangat berpengaruh terhadap perkembangan sosial remaja dan anak. Baik, di sini kami akan menyarankan beberapa poin dari beberapa orang yang ada di sekeliling remaja. Yang pertama itu remaja, agar mampu berkomunikasi dan berinteraksi secara baik, menjalin hubungan yang baik dengan siapapun, serta mampu memilih perbuatan yang baik dan yang buruk untuk dirinya sendiri. Yang kedua, orang tua. Orang tua dapat memberikan pemahaman dan arahan terhadap perkembangan anak atau remaja, baik terhadap privasi remaja dan anak, maupun mampu memberikan pribadi yang baik, pandai bersosialisasi, dan orang tua selalu memberikan hal-hal yang baik kepada anak atau remaja, serta tanpa membedakan anak tersebut atau membedakan kasih sayang. Yang terakhir nih, untuk teman sebaya atau teman-teman yang ada di sekelilingnya, agar dapat saling menolong-menolong dalam hal apapun itu dan menciptakan suasana yang kondusif supaya terciptanya suatu pergaulan yang bersih dan nyaman di lingkungan. Nih, selanjutnya, masyarakat menerima remaja sebagai seseorang yang berkembang dan tidak dapat menganggap remaja sebagai anak-anak yang dapat apabila dipertanyakan tanggapan yang diberikan remaja agar diberikan respon yang sesuai. Yang terakhir, bagi kami nih sebagai peneliti atau sebagai mahasiswa dapat melakukan penelitian contohnya seperti kami dan juga dalam bidang perkembangan sosial dan berbagai variabel yang berbeda dan menjadi patokan atau contoh sebagai pedoman untuk membuat tentang makalah atau gagasan proyek kami. Baik, tadi kami sudah menjelaskan materi perkembangan sosial dari gagasan ide kami. Selanjutnya kami akan menampilkan atau mempercontohkan video singkat dari drama perkembangan sosial di lingkungan masyarakat khususnya untuk di kalangan remaja. Oke, semangat banget. Hari ini kita akan belajar matematika nih. Siapa yang suka matematika? Saya. Ih, semangat banget nih. Ya, kita siapa tahu kita satu. Berapa sekarang? Oke. Bagaimana anak bunda? Kita mulai sekarang. Nomor satu ya. Bunda masalah tahu yang paling punya yang cantik. Tahu bunda. Ayo. 1,
cuy. Nanti malam aku ajak kamu. Enak rupanya, Bun. Ya, rasain dulu lah, baru. Ayo. Oke, diri nih, diri. Oke, makasih. Ayo, mari kita. Ya. Memang kalau kita. Ini dia Mut, yang aku bilang enak. Rasain coba. Enak nggak? Rasain. Das. Jangan lupa Mut. Lanjut, boy. Sarah, kamu duduk dulu sini. Nama kamu siapa, Nak? Kamu dapat dia dari mana? Dari mana, Nak? Dari sana, Bu. Saya tadi dapat ada dari diskotik dan lampu merah, Bu. Astagfirullah. Mari duduk dulu, Nak. Kamu dari mana, Nak? Dari tempat diskotik, Mak. Kamu kok bisa mengikuti pergaulan seperti itu? Itu tidak boleh, ya, Mak. Sekali lagi, kamu tidak boleh melakukan hal seperti itu. Tidak baik untuk kesehatan kamu juga. Kamu lebih baik berteman dengan orang-orang yang baik dan keluarga. Kamu harus berteman dengan teman yang baik, Nak. Jangan seperti ini. Karena masa depan kamu masih panjang. Kamu bisa dengar nanti. Bisa, Nak. Jangan hanya bisa. Kamu harus melakukannya dengan baik nanti. Kamu harus berubah, ya, Nak. Ya, Nak. Oke. Selesai hasil proyek kami mengenai materi perkembangan sosial. Semoga dapat diterima dengan nilai-nilai positifnya. Terima kasih. Bye bye.